dari malam pertama sampai malam ketujuh, mundur lagi, ngikutin lagi dari malam pertama sampai malam ketujuh. Ini peluang ibadah buat kita cukup banyak, alhamdulillah. Harapan kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping pahala buat kita dan juga pahala buat orang tua kita yang telah melakukan Rasulullah. Mudah-mudahan dengan asbab kita ikut tahlil terus menerus, orang tua kita mendapat limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang mengikuti tahlil dari malam pertama sampai ketujuh, mundur lagi dari 1 sampai ketujuh. Ini semuanya merupakan nasihat buat kita. Kalau sekarang malam kita ini ikut tahlilan, besok nanti di siapa itu? Ya situ yang ngomong ditahlilin. Kalau sekarang malam ikut tahlilan, nanti kemudian hari kita ditahlilin. Ya sadar kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya calon mati. Sangat. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu telah mengatakan begini kepada sahabatnya semuanya. Kata Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ini termasuk umat yang paling istimewa. Kita ini termasuk umat Nabi Muhammad yang paling cakep. Kenapa dikatakan demikian? Karena seorang sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, umat kamu yang mana yang paling mulia? Umat kamu yang mana yang paling hebat? Rasulullah jawabannya, umat saya yang paling istimewa, yang setelah saya meninggal dia masih ada menjalani syariat-syariat apa yang diajarin sama saya. Beberapa jawabannya tetap seperti itu. Umat saya yang paling hebat, umat saya yang paling istimewa, umat saya yang apabila saya sudah meninggal dia masih ada. Kalau saya pikir-pikir berarti kita, betul? Emang kita tahu dia lahir? Tahu nggak? Percaya nggak? Percayanya itu yang bikin istimewa. Percayanya itu yang bikin istimewa. Orangnya kagak ada masih percaya aja. Cakep nggak tuh? Cakep. Ini kata yang belakang cakep nggak gitu? Sambil merokok, nggak apa-apa. Jadi kata Nabi Muhammad, kita umat Islam yang paling istimewa. Apa kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya? Kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku akan masuk surga. Amin. Illa man aba, kecuali yang kagak mau. Kata sahabat, emang ada umat yang kagak mau? Lu banyak. Hah? Banyak. Apa kata Nabi? Man ata'ani daulah jannah, wa man asani faqad aba. Yang dengar perintahku dan segala-galanya perintah Allah, dia yang mau masuk surga. Yang agak mau lah itu yang bakal dah. Ya. Betul. Cukup bijaksana. Selanjutnya bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saya ini bacakan satu hadis Nabi. Dikata ngaji, ya ngaji. Dikata kita cari nasihat, ya nasihat buat kita semuanya. Betul. Hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di situ berbunyi, ati babal jannati yaumal qiyamati fastaftihu. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke pintu surga. Fastaftihu, minta dibukain pintu. Minta dibukain pintu ke mana? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas yang jaga pintu surga nanya, fayaqulul khazin, bertanya yang jaga pintu surga, siapa yang jaga pintu surga? Malaikat itu.
Man anta? Siapa engkau? Fa'aqulu Muhammadun. Kata Nabi Muhammad, saya Muhammad. Kata malaikat Ridwan, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Kata malaikat Ridwan, saya ini diperintah kalau bukan engkau ya Muhammad, bahasa orang kamu duanya kagak bakalan gue bukain pintu. Ceritanya Nabi kita Muhammad SAW masuk ke dalam surga. Setelah Nabi kita Muhammad SAW masuk ke dalam surga, ini rombongan tahlil berbondong-bondong depan pintu surga, pengen masuk surga, paling depan Awi. Mantap. Mantap. Awi paling depan, barisannya yang di sini ke BRI. Waduh. Ada lagi rombongan orang mati syahid. Rombongannya nyampe sini, dari sini ke pinggir sawah semua. Baris dia. Mau ngapain? Pengen masuk surga juga. Hah? Itu di depan pintu surga berbondong-bondong dia baris. Ada lagi rombongan mati syahid. Begitu juga ada lagi rombongan haji mabrur. Begitu juga ada lagi rombongan ulama-ulama, para alim ulama yang surganya kayak bakul dah. Waris lagi. Malaikat itu nggak tahan. Nyom ada duluan ini. Lantas Allah Subhanahu Wa Taala mengutus satu malaikat, yaitu malaikat Jibril. Wahai Jibril, tolong diatasin dong. Yang paling pertama ditanya rombongan haji mabrur. Kata malaikat Jibril, ente tahu dari mana kalau orang haji mabrur pasti masuk surga? Kata Ustaz maklum. Jawabannya begitu semuanya. Kata siapa? Kata Ustaz maklum. Kata guru saya. Kata Ustaz maklum. Lantas ditanya lagi rombongan mati syahid. Siapa bilang loh bisa masuk surga? Loh, memang dijanjiin begitu. Saya kata guru saya, kata Ustaz Fahru Roji. Kayak tadi begitu, orang mati syahid pasti masuk surga. Ya udah, ditanya lain semuanya 5-6 rombongan, jawabannya kata gurunya. Nah ini rombongan yang tadi berbaris-baris dorong gurunya. Ustaz maklum didorong, Ustaz Darudin didorong, Ustaz Roji juga didorong. Udah katanya masuk guru duluan. Wah agak mau saya. Apa guru disuruh masuk surga agak mau. Orang kaya. Oh, tidak mau saya. Nah, kenapa begitu? Kata Ustaz maklum, dia kan disuruh masuk surga duluan, nggak mau dia. Kata Ustaz maklum, saya ngajar ke Keranji Ujung sana Pondok Ungu. Kalau kagak ada orang kaya yang murah hati, saya kayak bisa bensin di jalanan. Betul? Kalau kagak ada orang kaya yang murah hati, kagak bisa saya. Habisan bensin di jalanan. Jadi setelah Nabi kita Muhammad SAW masuk surga, diikuti dengan orang kaya yang murah hati. Cakep nggak tuh? Cakep. Lebih hari kita belum murah hati juga, yang penting mau bener aja hati kita. Ya jangan suka ngomongin orang, jangan suka dengki. Betul. Jangan dengki, jangan ngomongin orang, nggak ada kesudahannya. Agak ada kesudahan. Jadi yang masuk surga di belakang Nabi kita Muhammad SAW yaitu orang kaya yang murah hati. Nggak boleh ngeliat tetangga susah, nggak boleh ngeliat anak yatim kagak makan, nggak boleh ngeliat tahlil ini nggak ada pisangnya. Betul nggak? Ntar ada pisangnya Pak Ji? Ada. Pokoknya Pak Ji kagak ada. Ya. Iya. Jelas ya Pak? Jelas. Ya, kalau jelas udah ngapain lebar-lebar? Cukup.
Hah? Cukup bunyinya. Yang jelas ini para asatid, ini banyak penerus-penerus. Ini asatid, hal-hal yang seperti ini, ada maulid, ada mi'raj, kita pakai etika. Maaf, apa etikanya? Wah, Ustaz Sayuti kan diundang juga belum datang, ya tungguin, betul nggak? Tungguin, jangan main tinggal aja bang, betul nggak? Tungguin. Jadi kita kalau pakai etika cakep, sebab Nabi kita Muhammad SAW diturunkan ke dunia untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang rusak. Supaya akhlak dari sempurna, ya kita yang jalani, yang ngerti-ngerti. Jadi al-muslim akhul muslim kal bunyan. Orang Islam sesama orang Islam seperti bangunan. Ada yang jadi semen, ada yang jadi pasir, betul nggak? Ada yang jadi batu. Pencak kalau udah berdiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nggak usah panjang lebar. Mohon maaf. Dari topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.